Assalamualaikum Perantau. Wah, Riko cerita di Sikadai awak bersama Bang Imam. Halo, assalamualaikum. Kampung di Sawah Lunto. Sawah Lunto ya. Dari Sawah Lunto dan kini Abang Imam berprofesi sebagai fisioterapi. Iya, fisioterapi. Di Jakarta udah berapa lama, Bang? Merantau 2000 sebaleh. 2000 sebaleh itu Lah. masa lulus kuliahnya atau masa Masuk kuliah. Oh, masuk Lulus merantau SMP. kuliah Iya. dulu berarti. Merantau kuliah di Depok, kebablasan sampai gini. Oh, berarti udah Jawa senior benar deh, Wak. Alah, berarti ya? Berapa balik? Berarti lah, iya sampai balik Balik tahun. tahun. Iya, sampai balik tahun lah. Udah tahun merantau di Depok dan betah kayaknya di Depok. Alhamdulillah rezeki di situ. Sebelumnya udah pernah nyoba untuk merantau di mana, Bang? Awak di kampung pun jarang keluar dah. Di Sawah Lunto Di tuh. Sawah Lunto tuh jarang keluar. Ke Padang pun paling 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali gitu. Kalau orang mengece pai main daerah situ jarang banget wak kira kasih. Kadang meninjau saya belum pernah lah. Dan Nau Meninjau belum pernah lah. Yo, jadi wak ibarat kata merantau tuh yo pas itulah. Yo mana-mana pas suka keluar. Dia keluar lah. Merantaunya karena ada sesuatu, bukan Iya. karena bukan karena jalan-jalan atau pengen tahu saya gitu. Iya, sebenarnya memang karena sebelumnya terkungkung lah ya di Sawah Lunto. Iya. Rasanya kayak pengen cari lah dunia luar. Emang lah main cari-cari yo di kuliah di Siko gitu. Berarti SD, SMP, SMA di Sawah Lunto. Iya, Sawah Lunto. Oh, baru ke kuliah tuh pengen keluar lah gitu. Iya. Bakal langsung nembak ke apa, Bang? Ke Depok, Banda celia kayak di Malang atau di Jogja gitu. Di Dua Sumbar lah gitu. Iya, jadi ceritanya kok emang gaewa kan di BUMN PTBA lah. Kalau Ya. di Sawah Lunto kan tambang baru kan. Ya. Jadi tahun 2010 tuh beliau dimutasi lah ke Lampung. Ya. Jadi dari tahun 2010 awak rencana ikut ke Lampung, cuman nanggung lah SMA tinggal setahun lagi kan. Selesai lah di sekolah. Jadi emang sekalian pengen cari keluar, terus pengen cari bantuannya konsumsi wak kan TV kan ya, orientasinya emang Jakarta lah gitu. Iya, pusatnya di situ lah. Pusatnya di situ kan. Jadi berpikir akhirnya dicari di UI salah. Kalau pulang ke Gae tinggal menyeberang saya ke Lampung kakek kan. Nah, ya, akhirnya diputuskan mambiaknya ya daerah Siko di UI akhirnya. Oke. Dan Abang memilih fisioterapi itu tulisannya PHSY gitu deh. Itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia fisioterapi biasa aja. Fisioterapi. Fisioterapi, ya. Oh, fisioterapi. Bah, kok pengen ambil fisioterapi, Bang? Ada alasan tersendiri dong? Sebenarnya cemplung lah ya. Jadi kan waktu cerita pas SNMPTN tuh, tahun dulu SNMPTN namanya. Wah inget bana tuh terlambat ujian di Unan. Itu di gedung psikologi tahun itu, gedung psikologi itu baru. Jadi Lunado di Denah. Nggak lu survei sehari sebelumnya kan. Terlambat lah ujian. Tapi ada gedung. Di Denah Lunado lah. Denah ada. Di Google Map pun lu keluar mungkin. Tahun dulu wak nggak pakai Google Map kan. HP wak itu 2000 semaleh. Masih tanya orang sih baru lu. Tanya orang. Yang tibo tuh kadang orang baru lu tahu. Ayo, tanya psikologi di mana? Di mana aja. Unan tuh lah kayak kecamatan Surang kan. Iya. Punya daerah masing-masing tuh, Bang. Nah, ditambahkan wak jarang ke Padang, nggak tahu lo kan. Pas saat itu tuh ujian, terlambat lah wak sampai 45 menit ujian kan. Hujan lo lah. Jadi wak basah pas ujian SNMPTN kan. Alat terlambat. Durasi hujannya sejam setengah. Biasanya barat. Jadi baru masuk Unan tuh hujan. Yo. Putar-putar wak nyari psikologi sampai masuk psikologi itu lo basah. Jadi lah terlambat, minta kerateh lah 15 menit kan basah kerateh itu wak minta ulang deh, ambil kerateh baru kan. Dan sialnya di tahun tuh wak nyari di tahun setelahnya pun beda gitu, tes kemampuan dasar kan TPA lah dulu namanya kan. Awak kurang ngerti TPA aku maksudnya? TPA tuh tes yang kemampuan dasar. Kalau SNMPTN itu kan 2 hari kan ada tes TPA lah namanya. Wak lupa TPA tuh apa Mandiri nah ya apa ya? Lupa. Awak namanya ya? Di awak SNBPTN. Wak Beda dulu loh.
harusnya wak mirip-mirip sih. Abang masuk kuliah 2003 balik. Tapi masih itu rasanya namanya 2003 balik. Iya, masih SNMPTN. Iya, SNPTN. Nilai rapor nggak sih? Ini ada nilai rapor, Cie. Itu ada Ya, nilai rapor tuh UTBK namanya atau undangan kan, jalur undangan. Iya. Nah, awak enggak masuk Mandiri lah itu. Kalau mandiri lah. Mandiri itu. Tes dari pemerintah lah, bukan mandiri kampus tapi tes PTN lah. Waktu itu emang mambiaknya sistem informasi, ilmu komputer, matematika. Ya. 3 itu lah kan. Dek gara-gara waktu lambe, terus waktu itu tes TPA tuh biasanya 60 soal. Tahun itu tuh 75 soal. Tambah 5 balik ya. Dan biasanya banyak gambar, jadi gambar-gambar yang mode-mode psikotes gitu kan. Iya. Dulu tuh banyak cerita yang berapa panjang kalimat kan. Jadi Jawabannya cuman jawabannya cie, membacanya onde lamo kan. Iya. Ah tuh ala tandoan sado kan, bahas. Terus selesai lah gitu. Pas waktu membule-bulean itu kan alun full bule-bulean full kan. Habis waktunya. Oh, karena masih sistem baca bule-bule itu ya. Bule-bule itu kan. Iya. Habis waktunya kan lah disuruh kumpulan. Cuman awak laman jawe kok sampai full kan. Iya. Wak bulean sayang rasanya gitu. Wak curi-curi lah nya mengumpulan dari muka kan wak bule-bulean. Nyo panggil kan, kamu aja kan. Udah saya suruh taruh, ya taruh. Iya Bu. Ya. Udah tuh berlanjut bule-bulean kan. Balik aja ke mejanya, nyo cari nomor kan, nyo sabik nomor ujian kan. Kamu sekali lagi saya coret ya cek kan. Bener Bang Ece, membulian sana nyobok lah isi gitu. Alah. Bener. Enggak, waktu lah habis ya. Oh. Waktu lah habis. Jadi, kan, nyok melanjut mengumpulan kan. Lanjutlah wak bule-bulean. Iya. Nampak adanya kan. Merabunya, kamu udah 3 kali ya. Ini sama ini saya peringatkan gitu ya. Kamu saya coret, baliknya ke mejanya nak. Coretnya. Imam Prasetya Jumawan kan nama kamu aja. Jebret. Onde, itu sakit hati gua. Gagal wak ujian. Jadi kan ujian tuh 2 hari kan. Hari pertama kok lah gagal kan. Iya. Nggak mungkin hari kedua percuma lah gitu kan. Iya, nah ada ikutan yang kedua lah. Jadi malam kok sebelum hari kedua kan awak ditaplau biasa-biasanya awak ndak merokok. Malam tuh 3 bungkui Merenungi langsung ke kesalahan dulu. ditaplau. Kegalauan anak muda ditaplau. Di batu-batu taplau tuh domba yang Iya. Yo pada 3 bungkui Pak. Deh itulah hari kedua tetap datang lah, tapi ya enggak wak kerajon lah kan. Kan orientasi wak waktu itu UI sama ambil Andalas lah untuk baking lah ya pilihan kedua gitu. Emang targetnya ke UI, ambil kalau UI itu dulu ingat banget 200.000 pendaftaran dapat 2 pilihan. Ya. Kece gaya wak tambahlah cek lah ambil lah yang D3 enggak usah ambil S1 sado. Oke. Jadi flashback tuh sebenarnya wak pernah tes IQ lah waktu kelas 2 SMA. Ada beberapa yang disarankan itu dari tes tuh awak. Yang pertama dokter, fisioterapi, pengusaha. Tiga kok yang diambil kan. Jadi dari SMA tuh sebenarnya awak pengen tertarik ke pengusaha. Jadi pas ambil jurusan sebenarnya awak pengen IPS, cuman kece gaya awak kamu mampu di IPA selah cek. Di IPS waktu itu pergaulan kurang lancar cek. Oh, jadi berarti gue termasuk ngeriset itu juga ya, lah di planningan kamu banget gitu ya. Iya waktu itu lah dites lah gitu, lumayan concern lah. Jadi di antara awak kan 3 bersaudara, kakak jo adik awak yang lumayan menonjol kalau dari sisi akademik gitu. Ya. Jadi emang nyo mengoptimalkan potensi itu lah. Ya. Akhirnya disuruh ambil yang D3 cie di UI di awal SMA. Itu IPA, terus ndak lo ambil bimbel kan. Jadi ya udahlah yang IPA sih lah. Pilihan D3 waktu itu di IPA UI itu cuma 2. Fisioterapi okupasi terapi. Apa tuh psikoterapi apa tuh, Bang? Okupasi terapi kok terapi untuk yang okupansi. Jadi kalau fisioterapi lebih ke gerakan secara kasar, secara gerakan tangan, gerakan apa namanya? Awak cedera gitu kan. Iya. Kalau okupasi itu lebih ke fungsional. Menulis, misalnya nulisnya masih anak-anak masih belum rapi atau nggak bisa menulis. Terus kurang dari stroke, pakai sendok kan modiko. Masih gago gitu. Itu yang dilatih. Jadinya lebih spesifik dari fisioterapi lah. Cuman waktu itu nggak ngerti kan, apa kok okupasi itu di tes IQ ada fisioterapi kan, wah biasa lah itu.
Pas ujian, wih kira Jawa susahnya pada tes SNMPTN kan. Si mau iko yo susah banget gitu rasanya pas ujian tuh kan. Terceletuk lah di awal pas selesai ujian kan. Dia nggak dapet kayaknya. Paling kalau dapet fisioterapi. Kalau lah dapet fisioterapi. Iya dapet fisioterapi kiranya. Harusnya wak berdoa, nggak dapet dong. Cek dapet paling sistem informasi lah gitu. Anak IT wak gini kan. Kira ya emang jalannya di situ kan. Lolos tuh fisioterapi tuh. Lalu fisioterapi tuh diantan gaya kasiko sabananya di tahun kedua tuh pengen mau ulang kan. Mau ulang jurusan ujian. baru. Mau ulang ujian urusan baru. Cuman gaya kan baru di Lampung kan. Nyosaboy kan. Mam, apa ndak kabali rumah sebelum kamu kuliah sih kan. Iya. Rencananya akan menganggur tuh waktu lulus fisioterapi kan menganggur setahun, bimbel lah. Tadi kan ndak bimbel kan. Mungkin kalau bimbel bisa dapat lebih baik gitu. Oke. Masih lu niom fisioterapi waktu itu. Apa sabui mode itu kan. Ayo kuliah lah Pak, dia mau beli rumah lah di Lampung, mau kontrak-kontrak tapi pindah-pindah kan. Susah lah Payah gitu. lah gitu kan. Lah akhirnya pas tahun kedua kaman coba nyabui apa kan? Kaman coba lihat tahunku. Tuh keceknya, Mam, apa kan baru beli rumah? Nggak ada biaya untuk Kira misinya itu berarti. lanjut saya lah. Kebetulan nilai lagi rancak kan. Dan keceknya kamu nggak struggling di situ, lagi lah nilai oke. Lanjut saya lah di situ. Mungkin jalannya di situ kan. Nah, itu baju cewek lah kan. Ikut. Akhirnya jalan salah udah itu lah. Fisioterapi. Oh alah, ada semacam perjuangan kenapa harus tetap di fisioterapi. Rencananya kamu bang setelah fisioterapi kok fisioterapi? Oh emang pengen banget ke Bisnis. IT. Jadi emang di SMA tuh dari SMA wak senang menggaleh cie, jo senang mengoprek-ngoprek laptop lah. Laptop. Hardware, software? Lebih ke software, mau oprak-aprik. Itulah membuat apa namanya otak-atik yang ada di situlah. Kalau dulu rakit PC kan, kebetulan orang tua lumayan ada rezeki itu minta bali komputer kan, setup di rumah. Iya. Itu rakit surang gitu. Wah. Ada kabelnya ke segala macam, konsultasi ke ada kawan yang gayanya orang IT di perusahaan. Iya. Awak tanya-tanya kayaknya, aja balik yang ikut tuh coba rakit surang. Ini kalian. Emang lebih minat ke situ tadinya. Iya, secara hobi kalau Jawa bandingan ala jauh beda sih bang. awak yang muni-muni itu kan nol, kosong, dah ngerti. Jadi dengan keminatan abang melakukan hal-hal yang kayak gitu tuh, berarti bang dulu sekolah termasuk orang yang top lah yo. Top bana sih rasanya enggak sih, cuman lumayan lah dibandingkan. Awak kalau disabi susah enggak, tapi sederhana lah. Iya, gitu. Maksudnya di pendidikan, di akademis, ranking lumayan lah. Iya, karena pilihannya tuh dokter, fisioterapi, tuh IT enggak lo yang IT yang. Tapi di tes IQ enggak ada IT sih, cuman hobi aja waktu itu. Oh. Jadi waktu awal-awal ada Android masuk, wah inget mana Samsung awal-awal kan, wah Bali lah jo pitih. Awal-awal di UI kan dulu. Awak 800.000 sebulan dia kayak kan, itulah harus ngekos lah, harus makan segala macam. Jadi Nio kalau misalnya Nio mencari itu, wah upayakanlah dapat beasiswa gitu. Oke. Jadi karena piti-piti beasiswa aku, awak selewengkan soalnya. Bisa diakomodasikan untuk hal lain. Banyak sih yang kayak gitu. Kan itu keperluan untuk penunjang kuliah. Iya. Bahasanya tuh penunjang kuliah gitu kan. Jadi di beasiswa aku ada buat mangaleh kayak ada bali waktu itu bali HP Android pertama lah gitu. Nah, itu tuh lah oprek-oprek lah tambahan di root lah, tambahan BBM dulu waktu zaman-zaman BBM alun ada di Android. Wah lah bisa masukan itu gitu. Iya. Jadi emang sandang aja di situ gitu. Wih, lemeng hack abang tiba di situ. Masuk-masuk itulah forum-forum di internet gitulah. Kaskus dulu. Iya kaskus. Wah, berarti yang kayak internet HSS yang kayak gitu, iki berarti bang. Nggak lo sampai gitu. Yang hobi-hobi di bidang misalnya waktu itu ingin mana Galaxy Young kan. Jadi memang masuk fokusnya ke ya itu HP itu saya gitu. Iya. Jadi HP ku kok caranya dioptimalisasi yang bisa manfaatkan seoptimal mungkin lah gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya masuk-masuk yang terlampau dalam sih enggak sih, agak minder sebenarnya. Awak pasti kan dulu sekolah, awak tuh pernah mencoba untuk
hack lah istilahnya yo. Jadi internet wak gratis. Ah. Internet gratis karena wak ngambil jaringan dari Singapura. Tapi yang model-model itu enggak pernah sih. Kalau itu kan itu wak maliang. Karena yo wak butuh internet, sedangkan di internet Telkomsel saya dulu 20 ribuan tuh segiga ratenya kan. Paling murah tuh kalau salah ada Tri murah cuman ya jaringannya Iko lah. Nah, situlah permainannya wak mendownload aplikasi Iko, men-setting Iko sampai dapet wak jaringan itu dari Singapura sehingga internet wak gratis selama awak bisa maintain taruh Iya. Tapi takana sih itu balik tadi cerita awak ndak bimbel gara-gara sebenarnya awak melakukan pencurian. Pencurian apa? Jadi pas tahun-tahun itu sedang rame yang namanya Zenius. Kau tahu dari Zenius tuh nyoman jual CD soal-soal pembahasan soal untuk masuk ke PTN. Jadi nyoman jual CD ada IPA 800.000, IPS 800.000 bara CD gitu. Terus kalau yang IPC campuran itu sejutaan bara gitu kan. Tapi itu jawaban dari pertanyaan, maksudnya kunci jawaban, bukan? Bukan latihan-latihan soal lah. Sama kayak buku taba yang kisi-kisi lulus UN kayak gitu kan? Kisi-kisi. Tapi kalau VCD? Itu lah VCD, jadi nyo manjalehan tangan orang ko manjalehan, iku meniko jalannya menito. Nah, jadi kan waktu itu nyo manjua CD, terus nyo klaim harus beli yang asli soalnya ndak bisa di copy. Emang kalau copy pasti ndak bisa. Wak maliang lah. Tekniknya sih wak tahu. Tekniknya gampang kan? Gampang tahu. Cuman waktu dulu kan termasuk ya apalagi wak di kampung kawan wak banyak yang Bali gara-gara emang nggak bisa di copy kan. Betul. Bisa lah wak ngopi waktu itu kan. Iya dengan teknik yang wak ketahui. Iya. Banyak yang orang tahu kalau gini ya. Inilah banyak tuh. Termasuk dulu tuh orang-orang mencelia, Iko nggak bisa dipindah kaset-kaset CD original yang nggak bisa di copy. Iya. Tapi kan secara mungkin wah ada lo scan-scan di situ nak pakai teknik modeko aku bisa di copy kok mah, bisa diduplikat kok mah, walaupun tidak sejernih yang aslinya tapi ya masih tapi bisa waktu itu alhamdulillah full kualitasnya rancak gitu. Berarti jago. Jadi akhirnya Pak mempelajari itu sih gitu, nggak bimbel. Iya. Dapet lah kunciannya di situ tuh. Dan mohon maaf Abang Sabda itu yang punya Bang Sabda namanya pacarnya Kania yang di Mahaka Project. Jadi bangkrut, Zenius tutup mungkin gara-gara saya. Tapi abang tuh pastilah tahu. Ini alasan Iko nggak bisa di copy, padahal aku bisa di copy. Cuman takui saya beko di copy. Iya. Dulu tuh lo zaman password crack alun-alun segitunya lah do kan? Iya alun. Kini pun password crack bisa diakali kan? Gampang banyak aplikasi gratisannya banyak kalau gini ya. Kalau gini, Pak nih mencari aja paling ya virus. Iya, tantangannya virus gitu. Oke, Bapak lihat tadi bahas tentang fisioterapi yang abang geluti akhirnya luluslah sebagai sarjana fisioterapi. Gelarnya apa? D3 tuh. D3. AMD fisioterapi. Jadi langsung kalau D3 langsung bisa praktek kan gitu. Jadi soalnya praktek di klinik punya Singapura. Kalau kawan-kawan tahu kini namanya kretek abal. Nah, dulu tuh namanya kiropraktik. Oh, kretek abal-abal tuh itu tuh dulu tuh. Sebenarnya kalau misalnya kretek itu ada metode di fisioterapi namanya manual terapi. Itu fisioterapi bisa melakukan. Cuman kalau dari luar waktu itu dibawa ke Indonesia sebagai profesi kiropraktik. Kiropraktik itu apa? Itu yang krak. Oh, itu namanya kiropraktik. Kiropraktik. Wah, di situ 8 bulan. Waktu itu pergantian manajemen di Singapura, jadi orientasinya lebih ke omset gadang kan. Nyesabi kalau orang lah masuk ke klinik awak wajib konversi jadi pasien. Jadi orang lah penasaran lah pengen wajib jadi pasien, nggak boleh orang itu balik nggak jadi pasien gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau di kesehatan kan awak punya sumpah kan. Betul. Sumpah profesi. Terus ada beberapa kondisi yang mungkin tidak apalah namanya bahaya kalau itu dilakukan gitu. Namanya kontraindikasi. Nah, jadi awak melihat ada potensi bahaya di situ, akhirnya awak resign lah. Jadi awak lumayan terkenal dulu di kalangan dokternya kan dari luar sana. Iya. Dokternya dari luar untuk menjual ke orang Indonesia sekali kretek 5 mini 600.000 gitu.
Jadi biar bisa dijual mahal, dokter-dokternya orang luar lah. Gitu. Oke. Lulusan bule-bule. Betul. Kok menceliknya lah sampai ke arah bisnis kok sih sebenarnya lah bisnis bandar nak Iya, sehingga iya, dijago ekosistemnya awak yang apa sih gitu. Jadi ya sempat melihat ada yang sebenarnya kontraindikasi bahaya untuk dilakukan, harus konversi jadi pasien, kalau enggak KPI wak turun gitu kan. Bertentangan lah Jawa Nurani keluar waktu itu. Gokil, awal sana orang mengambil keputusan yang kayak aku nak iya dah keluar gitu. Keluar kan, sempat ditanya aja dokter-dokter tuh kan, wak dulu tugasnya di GI, jadi Ya. kliniknya itu di mall-mall Gadang. Ya, Wak di GI, tapi sempat waktu itu membantu di beberapa kliniknya yang di mall lain lah. Waktu wak keluar banyak ditanya dokter-dokter, dek apa keluar segala macam, cerita lah kan keresahan awak kan. Oh iyo, betul sih awak juga merasakan hal yang sama kecil kan. Jadi ada 3 dokter yang ikut keluar gara-gara cerita Jawa. penghasut abang-abang. Dia keluar kan, balik dia ke negaranya kan. Dia praktek di situ saja aja. Oh, gokil. 5 bulan setelah itu, jadi kan pasienku sedang tinggi-tingginya, konversi sadar kan, pasien tinggi-tinggi, dokter berkurang, tenaga medis berkurang kan. Jadi new hire lah, kancang-kancangan tanpa, yang penting lulusan kiropraktik, background yang lain, ya bodo amat lah, yang penting nyu punya sertifikasi situ. Ya, Orang-orang bule itu kan acok minum kan, ya. acok mabuk dan segala macam, banyak yang masuk ke Indonesia tuh yang Sedang mabuk aja mempraktek. orang nyu janji jam 10 aja pasien nak, jam 2 baliknya baru tiba dan bantu orang mabuk. Semalamnya minum-minum. Waduh. Dan Betul. ini tuh harus mengkretek-kretek orang Kan? gitu. Jadi akhirnya hiring itu dan tetap ekspansi kan. 5 bulan setelah itu ada kejadian. Oke. Lumayan terkenal, kalau nggak salah selebritas siapa namanya lupa, Pak. Meninggal. Gara-gara salah. Salah, jadinya sebenarnya ada kontraindikasi. Tekanan intrakranial Iya, kalau dalam iya. bahasa medis ya itu tinggi, dilakukan kretek pecah pembuluh darah ke otak. Jadi setelah setelahnya treatment, pas pulang kok pusing, habis itu lamep segala macam kan. Bara jam setelah itu meninggal, pas didiagnosa ada pecah pembuluh darah. Disegel lah klinik tuh. Iya. Disegel klinik tuh, ada kawan wak akhirnya udah jadi supervisor kan waktu itu. Ditahannya di Polres sampai jam 3 pagi wak, nelponinnya kan masih di Polres ya kan. Iya. Jam 3 pagi dia ke pulang anak dia bawa aja. Akhirnya hilang lah tahun 2017 kiropraktik. Hilang atas nama kiropraktik tuh pada di audit klinik-klinik Ditutup lah, tuh kan. iya. Banyak yang ditutup. Akhirnya balik kini jadi namanya kretek abal. Oh. Sebenarnya kalau secara treatment itu aman selama kontraindikasi tidak ada kan. Jadi kalau ada kontraindikasi ya itu yang aman. Semua tindakan medis tuh ada indikasi dan kontraindikasi. Kalau kawan-kawan saya lihat di UB lah Pak, balik Panadol aja. Iya. Ada indikasi kontraindikasi kan. Iya betul. Nah, kontraindikasi kok kalau awak punya gejala kontraindikasi jangan diminum UB itu, bahaya malah. Karena harusnya yang dicari itu adalah kontra itunya dulu nah Bang ya. Iya. Kalau ada di situ tuh, tapi apakah kemungkinan memang langsung atau Iko hanya sebagai jaga-jaga yang kontra tadi namanya Kontraindikasi. indikasi itu. Misalnya jangan diminum untuk orang yang darah tinggi misalnya Iya. gitu. Kalau kontraindikasi mutlak. Wah. Jangan dilanggar, bahaya soalnya. Aduh pantang wak mende konsultasi dokter so sebenarnya jadi bahasa Bang tadi itu yang kayak wak lagi mencari di UB wak so di rumah sakit. Emang beda ya cara mengece abang-abang yang memang secara basic backgroundnya lah pendidikan dokter, gaya ngecenya oke kalau awak kan nampak balai kampung. Emang tadi terpotong penganawak tadi ya? Keluar kan. Iya, keluar kretek abal jadinya kini. Kini jadi kretek abal. Sebenarnya kalau misalnya di kretek abal pun kini banyak yang aman dan banyak yang sesuai lah. Kawan mah bisa mengkretek abal tuh Bang. Tapi nya ada Basic. ilmu itu doh, nya hanya menonton si kretek abal tuh. Kretek abal tuh ini memberikan sensasi nyaman, rilis karena memang keluar hormon-hormon yang rilis tuh endorfin, dopamin gitu. Emang kalau kretek tuh emang lama rasanya gitu. Betul. Nah, tapi kalau yang masuk di medis tuh ini bisa mencari atau itu indikasi atau kontraindikasi gitu. Kalau memang ada saraf kejepit, emang bisa itu manual dilakukan. Itu memang membuat
gap-gap sendi awak tuh bisa lebih berjarak, tidak menekan gitu. Oh, wah sekalian bahas tentang yang itu nah, bang. Oke ya. Ah. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Iya. Oh, mohon maaf nih kalau sembarang nanya Wak nih. Ada Wak dapat informasi kalau mandat tuan tangan yang mode itu tuh bisa kemungkinan cedera tulang tangan gitu. Iya dah. Sebenarnya aman. Secara general aman. Ya, balik lagi tadi segala tindakan medis tuh ada indikasi dan kontraindikasi. Nah, kalau misalnya terlalu sering itu bisa mengakibatkan bahasa medisnya subluxasi atau hypermobility. Tangannya terlalu lentur Atau jadi nggak bisa yang memacik kalian nggak boleh itu sih. Jadi di sendi-sendi aku kan ada Angin. antar sendi itu ada ligamen kan. oh ya, oke. Ligamen itu yang menjaga, kalau di psiko itu ligamen tuh yang menjaga kok ketarik kok ligamen nggak bisa apa tahan ke kanan lah. Ya, emang Nah, kunci. Kalau terlampau sering, ligamen tuh agak mengandunya. Jadi potensi cederanya bukan pada saat kretek itu, tapi mungkin misalnya nyo kiper gitu. Iya. Bola kancang. Nyo lebih ndak ndak stabil dibandingkan orang yang jarang untuk di setiap hari gitu. Kalau itu kan hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari. Lama kan? Lama. Berarti kiper dia acok-acok udah tangan berarti ya? Jangan cocok, tapi sebenarnya faktornya ada banyak. Ini multifaktor kan. Stabilisasi sendi itu multifaktor. Selain dari ligamen itu stabilisasi pasif. Nggak perlu kontrol ya. Jadi dia menahan surang gitu kan. Aktifnya di mana? Aktifnya di otot. Makanya ada latihan grip Tangan tuh ya. Nah, makanya kiper-kiper kan acok gitu. Jadi nyo secara pas nangkuk bola kan nggak mungkin lameh gitu aja, pasti nyo harus cengkram kan. Nah, itu menjaga stabilisasi juga sih. Sebenarnya sih kalau untuk kretek biasa sih aman sih. Itu tadi yang kawan waknya bisa mengkretek punggung disuruh lalu abang Ya, di krek ya. kerak tuh. Dan itu emang lama. Nah, iya coba kan. Itu memang bisa dipraktekkan umum atau sebaiknya ada ilmu yang punya dasar lah untuk mengetahui itu. Kadang kan orang awak kok dia mencari lihatnya bisa, dia bisa loh mah gitu. Awak pun kini kalau bau urui kadang raso-raso mencari bang. Karena pernah awak dapet kabar sembarang urui bagian kepala belakang fatal akibatnya gitu. Jadi lebih kayak ayam umum sih lah, pundak, panek di urui kaki ya kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya melakukan itu di kawan-kawan tongkrongan aman, terutama kalau misalnya di punggung aja gitu. Itu kan biasanya rata-rata kan lalu tengkurap gitu kan, krak kecil di punggung kan. Yang jadi zona-zona bahaya tuh yang di lihia, tulang belakangnya di pinggang kan. Nah, itu lumayan bahaya tuh kalau misalnya mode-mode Giko ditarik dari belakang, itu masih lumayan aman. Iya, coba itu bang, aman nggak berarti? Itu lumayan aman untuk tongkrongan, tapi kalau diklaim sebagai awak bisa dan buka praktek jangan. Oh ya, jadi kalau awak sih lebih kayak misalnya punggung agak tercupannya, tolongan nangkek di mana? Lama gitu. Itu relatif aman. Oke. Sama pijit juga sih, sama di lihia itu lumayan sensitif. Terus kalau misalnya ada yang pijit-pijit di belakang lutut bagian belakang itu tuh nggak ada ototnya udah. Jadi kalau ditekan rasanya sakit, saraf yang nyatakan. Nah, saraf. Tapi yang itu kan banyak. Aku baru tahu kalau abang ngecek saraf udah niwa patang tuh di uri itu doh. Nah, banyak uri-uri yang di bawah belakang lutut kan? Iya, itu udah ada ototnya. Karena ketika tuh rasa sakit, aduh pak sakit pak, ayonya sih kok anginnya mah ya. Ya emang kalau tradisional itu sabunnya anginnya di situ. Tuh kadang-kadang diuri kan itulah keluar pak. Pokoknya kalau lawasan dawa tukang uri berarti angin lah kedua. Padahal ya Wak kayak tahu emang pici itu kareh gitu. Jadi sakit, ada yang sakit di situ. Awak pun nggak tahu ilmu medis dan ilmu urinya, kan dia mengecek kok angin ini mau dikelon angin tuh gitu. Ya jadi kalau saraf nya sensitif jo tekanan. Oke. Ini bisa rusak jo tekanan. Makanya kalau misalnya saraf kejepit, itunya tulang belakang tuh yang menekan saraf tuh. Seketik sih nyetekan ya. Itulah sakit kan. Menjalar ke kaki ke bawah kan. Okay. Nah kalau di belakang lutut, siko lah ya. Kalau lutut awak, iko masih ada kok ototnya. Kalau di lutut awak sama sekali tidak ada ototnya, itulah saraf pembuluh darah. Kalau nyetakkan di belakang lutut itu potensinya ada pembuluh darah pecah, ada saraf katakan, itu bahaya sih sebenarnya. Oke, jadi
Kedepannya Wak, kalau Bauri area lutut bawah nggak usah. Kalau- Bati saya. Berarti aman. Karena kalau Mori itu targetnya otot kan. Cuman kalau misalnya awak lah pernah coba kan. Pak awak tenaga medis kan. Jangan diuri di belakang lutut soalnya secara medis tak boleh. Tetap nyuri, Pak, kurang Pak. Enggak Pak, sini emang di sini Pak. Ayo. Sudah tuh ada balik lah kan. Awak dapat caranya. Iya. Caranya adalah Pak, awak ada cedera di situ jangan ditekan ya. Oh, takut ya tuh. Takut ya tuh. Oke. Awak akan pakai cara itu bisa. Enggak jatakan di situ. Awak soalnya sandang lu berpijit kan. Pijit itu lama kan. Iya, kan ada beragam sih sebenarnya. Udah ada pijit yang memang kayaknya Pak kok jago pijitnya karena lah berpengalaman lama. Ada yang hanya sekedar bisa mijit saya gitu Iya, dan iya. punya waktu luang mijit dipijit dan terasa beda kayak kok dipacik-pacik biasa sih kok jangan nak ditakannya, nak dikendur ureknya lah gitu. Abang kalau di urek maksudnya tuh ketika abang sakit itu lebih milih urek atau ke fisioterapi? Ada tergantung case sih. Jadi kalau misalnya awak kan kalau misalnya ada kondisi yang kurang lama gitu. Kalau awak sih langsung ke klinik. Awak Iya. Karena langsung tahu langsung tahu kan. Anak-anak langsung minta tolong ke Iko gitu. Langsung lah ituan. Tapi kalau misalnya latihan-latihan biasa ya pijit-pijit biasa sih. Lagi banyak aktivitas latihan kan, pijit biasa. Selama apa berarti Bang di Depok buka klinik targetnya tuh olahragawan, atlet atau semua umur? Kini bergeser ya. Jadi kalau misalnya cerita klinik kok jauh lah. Lah dari 2006 balik sebenarnya klinik kok ada. Ya. Punya kawan awak. Awak kok diajak join di 2023. Ya. Jadi fokus utamanya dulu tuh home care. Datang ke rumah jadi gitu. nyo datang ke rumah. Akhirnya 2023 nyo nelpon awak kan, nyo ngajak join pengen gue klinik karena dulu sebelumnya pernah gue klinik jadi dokter tapi pecah fungsi. Ya. Apa namanya Bang? Kini Ya. Jakarta Physiocare. Jakarta Physiocare. Itu berarti pilihannya langsung ke Abang atau ke partner Abang berarti ya? Kami jarang pasien di situ sih. Jadi lah adoh lah. Timnya tim fisionya di situ ya. Oh. Tapi kalau kalau Nio Jawa bisa request sih. Iya, Biko cari lihat saya, wah ada kata nama Abang. Jadi mungkin Biko alatannya di caption di namanya bawah subscription gitulah. Di Informasinya deskripsi. Nah. Kalau Nio butuh visio yang langsung ke Abang Boy Imam kan lah mengerti lingkaran dan komunikasinya kan lama. Bahasa awak aja. Bahasa awak lama semua. Kadang ada itu yang membawa tuh sana ketika bertemu orang awak dengan profesi lain gitu. Ketika ada membutuhkan tuh komunikasinya lama, ada langsung rasa percaya yang lebih gitu. Jadi kurang awak. Padahal mungkin abang akan melakukan hal yang sama dengan pasien-pasien yang lain kan. Tapi ketika awak orang awak atau sebuah orang awak tuh kayak alah mana tolong bang aku digikon banget. Bahasa awak Jawa lah. Tanpa mengenyampingkan keprofesionalitasan ya, kadang kan ada hal yang mode itu. Iya. Semua awak bisa lah perai sekali ke lu mana aja kan. Mana mulai ya mode itu. Bisa lah diskusikan anjir. Lancar terbuka ya. Apa bang tips yang bisa Bang Agi untuk kami tentang menjaga ini fisioterapi kok otot apa tadi Bang? Fisioterapi kok lebih ke gerak, fungsi gerak. Jadi kayak tangan kaku itu dan lain-lain gitu. Segala kendala gerak baik itu dari saraf, mungkin stroke atau kalau anak-anak biasanya ada cerebral palsy, Down syndrome. Saraf apa tadi Bang? Saraf palsy apa Bang? Cerebral palsy. Apa tuh Bang? Cerebral palsy itu mode stroke tapi terjadi di anak-anak. Emang ada anak-anak? Ada. Jadi biasanya anak di bawah sebelumnya balik remaja, kalau nyo ada biasanya tanda-tandanya gitu. Anak tuh ange bana step. Sudah tuh nyo ada pola gerakan yang mirip jostruk, mungkin ada yang modiko, ada yang modiko gitu. Oh, tunggu lu. Oh, berarti setelah step ada gejala-gejala yang mode itu tuh namanya tadi stroke cerebral palsy, gitu. Cerebral palsy. Jadi di otak itu ada penurunan fungsi otak yang mengakibatkan ke motorik bergeraknya itu terganggu.
Bukan. Kalau orang Kalau kampung kan orang aponya tak bawa apo aja. Kan kalau orang kampung kan banyak macam Iya, itu. iya. Ahnya step atau nak ada nya sedang apo mau kula cegah enak. Ahnya masih agak gagu-gagu sekali Iya. aponya. Sama ada juga kasus sepupu awak gitu kan. Jadi kakaknya menggendong-gendonginya waktu umur kalau nggak salah 2 atau 3 tahun gitu. Terjatuh aja kakaknya TK menggendong-gendong adiknya terjatuh, palunya kena gitu. Iya. Akhirnya cerebral palsy. Jadi sarafnya kena gitu. Oke. Jadi cerebral palsy itu sebenarnya banyak faktor, tapi yang paling umum kalau misalnya dicari history atau tanya ke orang kayaknya, biasanya ini dulu tuh demam, itu sudah demam kok, akhirnya mau diko gitu. Paling banyak mau itu. Oh, gejalanya lah terlalu tahu, bisa jadi nggak tahu orang kayaknya. DA-nya yang Iya. tadi. Apa jadi yang kedua? Down syndrome, mode cerita dari tadi. Iya, Terus yang mode-mode itulah, jadi ada gangguan motorik, intinya gangguan motorik itu ke fisioterapi, UB-nya. Kalau misalnya olahraga, cedera, sakit nggak bisa jalan, Iya. atau tengkak, nah itu juga recovery-nya ke fisioterapi. Recovery-nya berarti iya sih. Karena awak sendiri kalau main bola rasa-rasa panik-panik seketika itu padian saya dulu kan beko ini hilang surang saya. Ternyata kayaknya salah. Ada beberapa hal yang jadinya kayak fungsi lutut kok nggak lama dia bawa lari lah itu ke fisio lari itu. Iya, iya. Jadi kalau flashback balik ke cerita tadi waktu keluar dari klinik yang Singapura, kebetulan Wak Arsaki join di timnas atletik tahun 2005 balik. Atletik yang kayak renang, lari, yang kayak gitu. Atletik itu 3, lari, lompat, lempar. Oh iya, lari, lompat, lempar. Lompat, lempar. Jadi lari sprint jarak 100 meter, jarak jauh, lari menengah, lari jarak jauh, lompat galah, lompat tinggi, lompat jauh, lempar lembing, lempar tolak peluru, ya gitu-gitulah. Lempar batu sembunyi tangan dah masuk. Itu. Nah, jadi itulah. Jadi kalau di situ fungsi fisioterapi lebih ke maintenance, atlet kok jangan sampai cedera, Yo. sama meningkatkan performa atletnya. Bisa meningkatkan performa. Bisa. Secara sport science, fisioterapi bisa meningkatkan performa dari daya ledak otot, daya endurance muscle-nya, ototnya gitu-gitu. Berarti bisa ibaratnya minta tolong bang, bisa agak buat kencang lari juga bang gitu. Bisa. Itu bisa di fisioterapi? Bisa. Tapi ada batas. Kalau misalnya Usain Bolt lah 9, bara 100 meter kan? Kalau ini kan jatuhnya dilatih sehingga terbentuk ledakan ototnya tadi. Kalau awak yang kayaknya awak normal-normalnya tapi kayaknya awak mulai panjari ya lari, kau pengen agak nambah speed wak step gitu. Jadi komponennya banyak tuh, nggak cuma di otot, kardiovaskular, pernapasan. Yo. Kalau kancang tapi capek, langsung manguan langsung kan itu kan payah juga kan. Jadi emangnya holistik lah, lebih ke lengkap. Ada hal-hal yang lain yang perlu dicari lihat ya gitu. Jadi, usia ngaruh lo sih. Jadi kalau usia lumayan, nggak bisa lo janjian performanya tinggi ya. awak mulai mencari lihat ikan diri wak surang dari tadi itu. Yang bang ngecek, yo lari kencang, cuman kan pernafasannya napo doh. Iyo sih, kan. Awak kalau dua lari sama orang, kadang wak pede wak bisa lebih capek. Cuman bertahan lama kayaknya enggak doh, kan. Jarak-jarak ngajar bola kok bisa dapat dulu bola aku mah. Tapi sudah dapat bola tuh masih atau hilang penggana awak. Berarti itu di sadolanya sangkui pawit berarti yo. Iya. Dan itu di fisioterapi bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan bekerja sama jauh pelatih, nutrisionis gitu. Berapa lama bang di timnas dulu bang? Timnas sampai 2,5 tahun lah. Lumayan juga berarti. 2,5 tahun. Jadi akhirnya memutuskan untuk awak pengen usaha kan. Ya. Jadi awak kurang bana rasanya menjual, awak takut ditolak orang gitu kan. Akhirnya awak pindah profesi lah jadi sales. Sales sampai tahun. Pengalamannya luar biasa, muta-muta. Tadi visio pengen ke IT, kalau di visio timnas pengen jadi sales, pengen menggale. Tapi kayaknya abang memang lebih minat ke wirausaha ya di dia fisioterapi dan. Kalau dari pas tame SMA pun emang lah niat
30 bisa Tagak Surang. Umur 30 jadi ndak mencari kerajo orang gitu. Iya. Emang lah target sih sebenarnya dari dulu kan. Jadi umur 27 tuh waktu sampai tahun di sales putuskan keluar usaha surang dan bangkrut. Bangkrut pertama. Bangkrut pertama. Ya kayaknya aduh kuat tidak apa intinya harus bangkrut beberapa kali sampai aku lah bisa. Kalau C Dahlanis kan kuota gagal kan. Kuota gagal. Habis kan kuota gagal tuh dulu gitu. Cuman masalah kuota gagal Bilo abi. Kayaknya masih banyak kota gagal tuh. Awas start di umur 30-an tuh aja. Berarti kini abang jalankan bisnis selain visio? Jadi gini, kalau bisnis di fisioterapi, sama kini sedang buat kontennya lah, mau tahu Deko. Tadi barusan kami buat konten namanya Kupas Aspirasi. Kupas Aspirasi. Digabung ya. Digabung Kupas Aspirasi itu di channel YouTube-nya Kupas Aspirasi tadi habis buat konten di situ membahas tentang perjalanan Darin. Perjalanan nyawa. Jadi kan di situ banyak bintang tamu ngebahas tentang perjalanan kisah-kisah orang. Terakhir nonton tuh yang dokter ya ibu-ibu apa ibu tuh ya? Ini pendamping UKM, membahas tentang UKM gitu. Jadi targetnya yang Kupas Aspirasi itu untuk. Jadi Kupas Aspirasi itu munculnya gara-gara awak berkomunitas. Waktu usaha kan merasa gagal, terus mencari solusi lah, cari mentor, cari apa. Akhirnya awak bergabung di salah satu komunitas usaha. Ya. Setiap awak bertemu, berkontak dan mau tahu gitu, wak merasa kayak aduh inspirasi atau insight yang bisa wak pakai kok sebenarnya. Itu yang bisa wak lakukan. Jadi awal-awal wak catat lah tuh, Iko tuh menarik kok, nyo lakukan Iko menarik wak catat. Boleh ada tahu enggak itu komunitasnya? Komunitasnya Tangan di Atas. Tangan di Atas. TDA namanya. TDA. Jadi wak bergabung di komunitas Tangan di Atas regional Depok. Dan kebetulan sekarang aktif jadi pengurus di komunitas. Sangat pengurus. Aman, TDA Depok aman. Kalau sakit-sakit ada dokter fisioterapi yang akan memantau. Jadi berawal dari situ, Wak, pikir dari orang-orang di TDA aku senang gitu nyo berbagi pengalamannya gitu kan. Nyo membagi apa yang nyolah alami. Wak pikir daripada cuma awak yang menyimpan di catatan, wak buat video lah, wak bagikan. Siapa tahu jadi jariah buat inyo, ada yang bermanfaat buat orang lain gitu kan. Bagus. Awak sebelum buat video kok ketika sama Bang Rian lah sebut sama Bang Imam kan, ada banyak cerita kami soal kayaknya pada tuh lebih mengerucut tentang orang awak di Siko ya Bang, awak manage itu lah dan ada tapi beberapa. Tapi awak kini agak jauh ya ke fisioterapi ya. Ada karena kan gua lebih personal ke Abang kan fisioterapi itu kan. Mungkin nextnya ada gebrakan-gebrakan rame-rame lah sama Abang. Itu ide-ide dapat tambah sama itu kan. Siap. Itu planning panjangnya lah nanti cari lihat ke depannya gitu. Nah kira-kira ada yang bikin Bang sampean untuk para perantau Minang, terutama orang yang saya tidak setuju dengan pendapat orang tua saya pengen sendiri saja. Kalau Abang kan tadi kan paham, ikoslah dulu gitu. Iya sih, sebenarnya di ridho orang gaib sih. Kalau misalnya merantau pun kadang juga banyak awak merantau pun orang gaib kadang khawatir kan. Betul. Jadi acaranya elok ambil hati orang gaib karena ridho orang gaib itulah yang menuntun awak di Siko gitu. Doa-doa orang kaya lah yang menuntun awak di rantau, menjaga awak di rantau gitu. Menurut sih itu sih, sama di rantau pandai-pandai beradaptasi dan susah-susah makan. Awak dulu awal-awal merantau kok nasi padang jo awak cari. Iya. Tapi rasanya enggak lama lo. Anti nasi pulen. Nah, makan di warteg. Mencoba di warteg pertama kali di Manila. Enggak makan kan. Tapi berhubung duit tidak ada dan harus tetap hidup. Akhirnya di warteg juga makan. Sampai kini makanan favorit di warteg. Iya, itu comfort food itu makanan aman. Ya, jadi pandai-pandai di rantau kalau misalnya kawan-kawan
Ayo pengen batu kepikiran, pengen mau tahu-tahu, welcome sih, main-main Iya. aja, kontak aja awak di sosial media aja. Atau mungkin bisa basobo di TDA juga kali kalau lagi Iya, event bisa. ya Bang yo. Terutama mungkin yang nonton akan mulai berbisnis atau misalnya lah sedang berbisnis tapi bingung gabung di komunitas tangan di atas. Iya, sebenarnya komunitas bisnis banyak kawan-kawan. Ya. Tergantung dari awak mencari value tio-tio komunitas, nilai-nilainya lah. Dan kebetulan Ya. kalau awak secara pribadi emang cocok di TDA dan Wah. filosofinya memang selalu tangan di atas ya, membagi. Jadi awak banyak dapet bagian lah dari orang-orang yang membagi senior-senior Iya. gitu. Ya bukan berarti sampai lain naranca. Kayaknya wak mencari sadolanya beko ambil iko di siko, Iya. ambil iko di siko, ambil iko di siko. Beda-beda tiap orang beda lah cocok-cocoknya gitu. Benar. Jodoh-jodohan lah. Benar itu aja. Lah itu dulu Bang. Terima kasih jadi. banyak Bang Imam. Ya. Satu aja. Makasih banyak dari Panjang kami mota jadi Makasih banyak perantau yang nonton Wak Sobo di episode berikutnya. Dadah.